Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Someton CNS. Hari ini kembali lagi dengan Dinda di CNS episode 181. Dan kali ini kita bakalan berbincang-bincang santai dengan narasumber yang super duper keren, cantik lagi. Dan tapi sebelum itu Dinda mau nanya dulu ke teman-teman yang lagi nonton, apa kabarnya? Semoga baik ya, semoga selalu sehat. Dan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Apalagi tadi pagi tuh sempat mendung, tapi ternyata sekarang terang benderang panas ya, kayak ngelihat dia sama yang lain. Oke, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak tahu ya, bukan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu nih sama narasumber kita yang cantik ini. Ayo, kita perkenalan dulu. Kakak namanya siapa? Halo, nama aku Doni Widya Stuti. Aku penyuluh narkoba ahli muda dari BNI Kota Mataram. Biasanya lebih familiar aku dipanggil Kak Widi, soalnya sering keluar masuk SD, SMP, SMA, universitas. Wow, Gitu. Kak Widi. Iya, Oke, Kak Widi tadi bilangnya penyuluh narkoba ahli muda. betul. Itu tuh kerjanya bagaimana? Namanya penyuluh, berarti secara tupoksinya atau main job pertama saya adalah saya penyuluh. Saya harus bertemu dengan masyarakat, harus menyampaikan apa saja sih bahaya-bahaya dari narkoba. Kemudian sekarang kita sudah berada di posisi mana? Ternyata kita sudah berada di posisi darurat narkoba. Kemudian gimana cara untuk menghindari dari narkoba? Kemudian kenapa narkoba itu sampai nggak boleh? Sampai gimana caranya kita memotivasi anak muda, entah itu ibu-ibu, entah itu mahasiswa maupun kaum pekerja untuk kita terbebas atau terjauhi dari si penyalahgunaan narkoba itu. Jadi fungsi utamanya adalah aku sebagai corongnya lah tentang program P4GN. Gitu. Oke. Karena tadi nih Kak Widi udah bilang udah sering keluar masuk di SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Berarti ini sesuai banget dengan tema kita hari ini, gitu. yaitu meningkatkan ketahanan remaja agar terhindar dari narkoba. Tuh, sesuai kata-kata ya, remaja. Menurut Kak Widi sendiri nih, remaja itu didefinisikan seperti apa? Remaja. Oke, definisi remaja dulu. Kalau misalnya menurut usia, ini macam-macam versi sebenarnya. Ada dari perlindungan hukum beda, BKKBN beda, WHO beda. Ada, tapi range-nya itu adalah sekitar 10 sampai dengan 24. Kalau WHO sih 12 sampai dengan 24, kalau BKKBN 10 sampai 21. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari fase hidup ya, remaja itu berarti fase antara 10 sampai 19. Atau kalau misalnya dari kata-katanya, remaja itu adalah masa transisi, masa perpindahan dari yang masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa gitu. Ibarat mereka itu adalah ibarat usia remaja yang sedang mencari jati diri. Dikatakan kanak-kanak udah enggak, dikatakan dewasa belum saatnya gitu. Oke. Tadi 19 tahun, berarti untuk Dinda nih 21 tahun bisa dibilang remaja atau enggak? Oh gini, jadi remaja itu ada lagi dibagi menjadi 3. Ada remaja awal, ada remaja pertengahan, ada remaja akhir. Kalau misalnya remaja awal itu usianya biasanya adalah 11 sampai dengan 14 tahun. Kalau misalnya remaja pertengahan itu biasanya usianya 15 sampai dengan 19. Itu range usia di antara berapa ya? SMA kelas 11, 12 gitu. Kalau misalnya remaja akhir itu berada di usia 19 sampai dengan 21. Oke, Itu biasanya di akhir-akhir SMA 12 sama mahasiswa baru tuh. Iya. Kak Dina umur berapa? 21. Remaja akhir. Iya, ada remaja akhir. Tapi masih bangga, senang disebut remaja toh? Masih, masih karena belum masuk ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oke. Berarti kalau udah dua-dua berarti dewasa. Dewasa masuk dong. Waduh, dewasa berarti berapa bulan lagi nih dewasa ya? Kapan ulang tahunnya? April. Oh, udah terlewatkan. Udah lewat sebenarnya. Lagi berapa bulan ini? April lagi nih. Gitu. Oke. Berarti nih kan kita tahu nih Kak, remaja-remaja sekarang tuh kadang tuh suka apa ya, nyoba-nyoba hal baru nih. Iya. Bener kan? Iya, Terus bener. apalagi tuh kadang kita kan nggak tahu nih ada orang yang nawar-nawarin yang kadang kita nggak tahu kalau barang yang ditawarin itu adalah barang-barang yang terlarang. Dan itu tuh gimana sih caranya kita tuh bisa warning nih ke remaja-remaja terutama yang lagi SMP, yang SMA, apalagi SMP tuh kan bisa dibilang yang lagi masa pubernya banget, lagi masa mencoba semua hal baru. Iya. Gimana caranya biar kita tuh bisa warning ke remaja tuh kalau narkoba tuh sebenarnya suatu barang yang nggak boleh untuk dicoba. Oke.
Sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, kenapa sih dari tadi disebutkan adalah penyalahgunaan narkoba. Kalau misalnya penyalahgunaan berarti ada dong penggunaan yang dibolehkan. Oke. Gitu kan. Sesuai dengan pasal nomor 7 Undang-Undang 35 tahun 2009 itu tentang narkotika, bahwa yang namanya narkotika itu sebenarnya boleh digunakan dengan 2 kegunaan saja. Yang pertama itu untuk kesehatan. Gitu. Yang kedua adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan gitu Kak Dinda. Kalau untuk masalah kesehatan, gini deh, kalau masalah kesehatan orang itu boleh minum obat. Kalau sakit, biar sembuh. Iya, biar sehat. Iya, biar sehat. Yang nggak boleh itu adalah orang yang sekarang sehat walafiat justru menggunakan narkoba, hasilnya sakit gitu. Jadi yang nggak boleh di sini adalah penyalahgunaan. Kalau dia menggunakan untuk posisi kesehatan, dia menggunakan obat generik atau obat warung, itu untuk kesehatan boleh. Apalagi kalau misalnya pengalaman aku nih, Kak Dinda kemarin melahirkan itu ternyata aku terkendala, nggak bisa untuk lahir normal. Otomatis aku harus sesar. Yang digunakan apa? Obat anestesi. Nah, anestesi ini adalah salah satu dari si narkotika itu, supaya aku dibius. Gitu. Iya. Jadi ya yang boleh menggunakan juga bukan dokter umum tapi juga dokter anestesi. Ya, jadi dia harus tahu berapa dosis yang tepat buat aku, berapa miligram yang boleh digunakan kayak gitu. Jadi tidak overdosis istilah gitu. Makanya aku pun terbius. Ibu kita perutnya kebayangkan. Nah, itu harus disobek dengan pisau operasi, kemudian bayinya dikeluarkan, kemudian harus dijahit lagi. Nah, itu adalah kegunaan dari si narkotika. Bayangkan kalau misalnya itu nggak ada narkotika, saya bius bagaimana? Waduh, Nah, itu kan sakit banget. Waduh. Hal simpel aja, kalau misalnya bukan hal simpel ya, pernah ngerasain yang namanya sakit gigi nggak? Pernah. Nah, itu inginnya apa? Minum obat bukan? Iya. Itu adalah obat-obat pereda rasa nyeri. Nah, betul. Ketika kondisi-kondisi gitu, monggo boleh diperbolehkan untuk menggunakan yang namanya narkotika sesuai dengan dosis, sesuai dengan keperluan. Tapi kalau misalnya sudah sehat, sudah baik-baik saja, keluarga sudah oke, pekerjaan sudah settle, karir sudah bagus, pendidikan sudah bagus, kok ia masih menggunakan narkoba, nah itulah baru penyalahgunaan narkoba. Gitu. Oke. Dan aku tuh kadang penasaran nih sama anak-anak remaja yang pakai narkoba. Kadang tuh suka nanya ke mereka, apa sih alasan kalian tuh pakai narkoba? Tapi mereka tuh kayak jawabannya tuh kayak cuma sekedar pingin tahu aja, pingin nyoba aja. Nah, kalau alasannya nih, dari Kak Widi nih sebagai seorang penyuluh, apa sih alasan terkuat seorang remaja tuh akhirnya mencoba menggunakan narkoba itu? Oke. Jadi gini, kami di BNN kita selalu mengungkapkan based on fakta. Jadi di sini adalah menurut survei yang BNN lakukan bekerja sama dengan BRIN, bahwa untuk masalah remaja ini yang punya siklus mental yang labil, belum mapan, belum settle, masih punya tanda tanya besar gitu ya. Hasil yang kita miliki untuk kenapa sih para remaja ini menggunakan narkoba, yang pertama itu adalah untuk pelampiasan rasa ingin tahu dia. Gitu. Remaja itu punya rasa kemal. Tau kemal nggak? Apa tuh? Keponya maksimal. Waduh, kemal. Bukan cuma kepo doang, tapi benar-benar maksimal. Iya gitu. sih, benar. Nah itu, jadi uniknya aku sebagai penyuluh itu kalau ketemu anak muda, aku nggak bisa tuh cuman spill, cuman kasih kisi-kisi narkoba doang. Yang ada mereka, apa sih tuh? Kok tambah menarik, kok tambah asik, tambah kepo dan penasaran. Gitu. Makin penasaran, makin pengen itu tahu. Apa sih? Kok kita nggak boleh nyoba sih? Gitu. Makanya uniknya kita harus memberikan informasi itu yang jelas dan tepat sesuai dengan usianya dia gitu. Jadi mereka pengen tahu, mereka pengen coba, apalagi ya dari psikologis anak muda itu, anak muda remaja itu nggak bisa melihat kata tidak mau mendengarkan kata dilarang. Karena semakin ada kata itu malah makin robos. Kak Dina pernah ngeliat nggak di sebelah pinggir jalan ada tulisan jangan lihat kiri. Kak Dina lihat mana? Lihat kiri dong. Iya, ternyata di kiri ada apa? Karena tulisannya di sebelah kiri, jadi otomatis lihatnya tetap lihat kiri. Iya kan? Iya betul. Ternyata ada apa di sana di sebelah kiri? Ada itulah guys, ada toko guys. Ada sesuatu yang dijual di sana. Tapi kan ada sesuatu yang dijual sebenarnya. Ada sesuatu yang menarik. Justru kita akan tertarik, justru kita melihat, oh ada itu, gitu. Sangat sedikit sekali orang akan patuh dengan kata
jangan lihat kiri. Makanya jargon-jargon atau quote-quote yang digunakan oleh kami di BNN itu tidak ada kata tidak, dilarang, jangan. Kita kan adanya jauhi narkoba, hidup sehat tanpa narkoba, stop narkoba gitu. Karena nanti kalau misalnya kita buat dilarang, tidak, jangan, itu nggak kebaca. Iya. Justru nanti perintah, jangan gunakan narkoba. Jangannya hilang, jadinya gunakan narkoba. Nah, bahaya itu. Iya, jadi tahapan coba-coba itu adalah kemauan terbesar anak muda, generasi remaja. Itu pelampiasan rasa ingin tahu. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya yang kedua, dia pengen kelihatan keren. Atau lanjut beralih ke alasan selanjutnya, yaitu dia pengen diterima di salah satu lingkup. Circle. Lo boleh masuk asalkan contoh pakai rokok. Lo nggak gaul kalau lo nggak pakai alkohol mungkin atau lain sebagainya. Betul. Ya. Terus anak muda itu paling nggak mau diejekin, diceng-cengin. Betul. Lo gini lah, lo nggak asik. Bagi yang sering bilang tuh kayak, lu udah besar nggak pakai narkoba, apaan sih? Masa sih belum pernah ngerokok sih? Iya bener gitu kan. Sering banget tuh, Dinda denger tuh. Kemana aja sih belum tahu rasa ngerokok dan lain sebagainya. Iya benar. Itu yang menginginkan orang, semakin dia ditantang, semakin dia diejekin, semakin dia akan tertantang mau untuk mencoba. Anak remaja diceng-cengin, mana bisa kan? Makin nggak bisa nih saya diceng-cengin nih. Nggak boleh. Coba nih. Apalagi cowok. Makanya paling besar yang merokok di usia remaja itu memang cowok. Hasil dari ceng-cengan. Gitu. Iya betul banget. Iya, terus ada lagi juga kemandirian. Kemudian ada lagi juga rasanya ingin menjadi dewasa. Padahal besok kalian akan dewasa. Padahal jadi dewasa tidak seenak itu. Iya, tunggulah, sabarlah, kau akan mengalami dewasa gitu. Betul. Tetapi mereka pengen yang namanya dewasa. Karena apa? Mereka sudah punya rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Kemudian mereka sudah aktif dalam organ reproduksi. Cowok mulai suka tuh cewek cantik. Aku sukanya cewek yang berjilbab. Aku suka cewek pakai behel dan kacamata. Yalah, Kak Dinda dong. Gak ada yang sama Dinda nih, gak ada. Ada lah, gitu. Jadi mulai dia pengen terlihat dewasa, tetapi dia in wrong way gitu. Dan juga sebenarnya kenapa mereka ingin terlihat dewasa? Sebenarnya dia pengen apa yang diomong itu mulai didengar. Iya betul sih. Dia pengen sekali kata-kata dia itu mulai diperhatikan, baik di rumah maupun di guru ataupun di lingkungannya dia. Jadi dia nggak mau tuh cuman jadi remaja yang cuman pasif. Ya udah kamu habisin sekolah, jurusannya ini. Nggak mau. Makanya dia pengen jadi orang dewasa. Kenapa? Orang dewasa itu bisa nentuin keputusan, dia mau apa, dia mau ini. Sedangkan remaja itu kan bukan decision maker. Dia kan masih ikut orang tua. Itu makanya dia pengen. Kemudian yang paling terakhir itu adalah pelampiasan masalah. Iya benar. Gitu. Remaja sekarang beda dengan remaja zaman aku. Iya. Dulu aku sekolah, pulang itu ya ada les tetapi tidak setiap hari. Setelah itu saya bisa main. Setelah itu saya bisa ikutan berkumpul dengan teman. Mungkin aku ikut nari dulu dan sebagainya. Kalau anak sekarang ya pagi udah sampai mau sore itu sekolahnya. Nyambung lagi les. Nyambung lagi ngerjain tugas. Betul. Jadi kayak nggak ada nih waktu untuk dirinya dia sendiri. Iya. Walaupun ada tuh paling ya berapa jam sih dalam sehari itu nggak lama. Apalagi kan misalkan udah sekolah sampai sore. Lanjut les. Terus dari les nih nyampe rumah tugas lagi. Betul. Kapan mainnya? Nggak ada. Jadi kayak ya mungkin ada beberapa ya yang pergi nongkrong-nongkrong. Walaupun nongkrong-nongkrong pasti tapi ada sambil ngerjain tugas juga sih sebenarnya. Iya, jadi kayak otaknya itu tetap ada kewajiban yang harus dilakukan. Betul. Nah, penerimaan otak kalau misalnya dipikirin terus, itu bisa jadi pelariannya remaja tuh beda. Mungkin dia jadi akan bolos, mungkin dia akan nongkrong di satu tempat. Itu adalah pelampiasan stresnya dia sebenarnya. Dan memang bener ya, semakin terbukanya informasi apalagi gadget itu sebenarnya meningkatkan stresnya remaja. Gitu. Selain in a good way, memang informasi lebih cepat dia dapat. Tapi in a bad way itu sebenarnya menambah stres mereka. Gitu. Itu adalah alasan-alasan kenapa sih anak muda sekarang lebih banyak yang menggunakan narkoba. Dan aku tuh penasaran, Kak, peningkatan dari tahun ke tahun pengguna narkoba di kalangan remaja tuh berapa persen kira-kira? Oke.
Kalau misalnya bicara tentang berapa persenannya, berarti kita akan berbicara tentang masalah angka prevalensi. Kalau angka prevalensi secara umum se-Indonesia di tahun 2021 ke tahun 2023 itu sebenarnya mengalami penurunan. Itu secara umum. Kalau di 2021 kita berada di 1,97%. Kemudian turun nih di tahun 2023 turunnya di angka 1,73%. Tetapi itu tidak berlaku untuk usia anak muda atau usia remaja. Jadi untuk di usia remaja itu justru prevalensinya meningkat. Wow, yang di 2021 itu angkanya di 1,99%, kemudian justru mengalami peningkatan di tahun 2023-nya itu di 2,10%. Itu kurang lebih ada peningkatan 0,11% dari tahapan coba-coba, di mana tahapan coba ini didominasi oleh remaja. Wow. Gitu. Ternyata cukup meningkat ya. Meningkat walaupun 0, tetapi kalau dikalikan dengan jumlah penduduk itu angkanya tinggi juga. Oke, betul sih. Nah, ada nggak nih solusinya untuk mengurangi peningkatan itu? Kalau dari Kak Widi sendiri gimana? Gini, kalau misalnya untuk masalah remaja ya, yang perlu sangat sekali dibentuk itu adalah pembentukan ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkoba terlebih dahulu. Kenapa sih kita perlu adanya ketahanan diri? Sedangkan ketahanan diri itu apa? Jadi ketahanan diri itu adalah kemampuan yang dimiliki diri sendiri sebagai individu, dia untuk menolak, menghindar dari apa? Dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Jadi dari diri dia sendiri dia harus mantepin dulu, dia harus punya benteng dulu. Setelah dia bentengnya kuat, makanya kita punya program dari ketahanan diri sendiri sebagai individu, kemudian kita meningkat dari apa ke ketahanan keluarga. Jadi keluarga kita kuatkan, kita juga ada program pencegahannya juga. Setelah keluarga ini kita kuatkan, kembali ke lingkungan yang lebih besar nih. Kita ada program yang namanya Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar kita programkan sejak ada di 2019, kemudian ternyata masih kurang nih, circle-nya harus ada sesuatu yang lebih besar. Lebih besar dari kelurahan, makanya kita punya program yang namanya Kota Tanggap Ancaman Narkoba, sampai di kota gitu. Jadi itu adalah skup yang lebih besarnya, dan tentunya nanti ujung-ujungnya adalah Indonesia Bersinar, Indonesia Bersih Narkoba. Jadi untuk si remaja ini, kita punya program nih, penguatan ketahanan diri sendiri. Dari ketahanan diri sendiri itu, ada beberapa program atau beberapa dimensi atau tingkatan. Pertama, mereka akan berbicara atau kita akan latih mereka untuk punya yang namanya self-regulation atau regulasi diri. Regulasi diri itu adalah bagaimana si remaja ini dia mampu untuk mengontrol impuls atau rangsangan, kemudian emosinya, kemudian pengaruh luar kepada diri dia sendiri. Ya. Regulasi diri ini, itu dia harus tahu emosi. Apa aja sih emosi? Emosi itu sedih, senang, kecewa, terkejut, merasa jijik dengan sesuatu. Dia harus tahu, oh itu adalah emosi. Itu adalah perasaan. Kemudian dia juga harus tahu yang namanya kewajiban. Remaja itu kewajibannya apa? Sekolah, berprestasi, ngerjain tugas, sebagai di rumah mungkin akan membantu orang tua, itu adalah kewajibannya dia. Dia harus tahu dia punya kewajiban. Kemudian lagi, dia harus tahu dapat dari mana informasi yang dia dapatkan. Jadi kita ajarkan bahwa informasi-informasi yang valid itu didapatkan dari mana, supaya dia tidak salah dalam mendapatkan informasi. Contohnya dia mendapatkan informasi dari teman sebaya yang tidak berpengalaman. Jadi informasi yang paling valid didapatkan tentu dari orang tua, dari guru, atau orang-orang yang dituakan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh remaja, seperti itu. Kemudian informasi itu akan diapakan? Maksudnya informasi itu akan diimplementasikan seperti apa buat dia? Apakah akan didengar? Atau ya udah dicuekin aja. Gitu. Selain untuk kewajiban, dia juga diajak untuk tahu yang namanya pengaruh dia terhadap lingkungan. Emosi sudah, kemudian informasi sudah, dia punya kewajiban. Itu adalah regulasi diri. Nah, ini simpelnya gini, Kak Dinda. Gimana sih caranya atau sikap-sikap bentuk dari implementasi dari regulasi diri? Contohnya aja Kak Dinda, bukunya dipinjam tapi nggak dibalikin, marah nggak? Kalau buku, tergantung bukunya sih kalau Dinda nih. Buku favorit deh, bukan diari kan? Kalau novel nih contohnya ya marah kalau novel. Marah. Ya. Tetapi di sini kita ajak mereka, orang-orang yang sudah punya regulasi diri, yaitu memaafkan. Hal yang pertama adalah memaafkan, gitu. Jadi marah boleh. Tindakan selanjutnya apa? Apakah akan membalas? Tidak dong.
Enggak. Enggak boleh kita balas guys. Marah boleh, marah diri sendiri boleh, wajar, gitu kan? Kemudian kedua, apakah akan melakukan tindakan membalas? Kan enggak. Kemudian kalau misalnya merasa seneng, Kak Dinda punya tugas di kampus, harus dikerjain deadline-nya jam 5 sore. Oke. Ketemu sama aku, halo Dinda, kita nonton jam 4 nih posisi. Kita nonton ke bioskop, ada film bagus. Kayak gua traktir. Maka Dinda akan ikutan nonton. B, ngerjain tugas baru nonton. C, nontonnya diundur deh besok lagi. Pilih yang mana? Kalau Dinda ya, ini tidak boleh ditiru ya teman-teman. Tidak boleh ditiru. Dinda akan tetap terobos ikut nonton guys. Kapan lagi kita dapat gratisan? Tapi enggak. Mungkin kalau emang bisa saya bilang dipertimbangkan sih. Apakah itu jenis tugasnya tuh dibilang mata kuliah yang emang sangat-sangat penting. nego. Akan ngerjain tugas dulu baru nonton. Mungkin tugas bisa titip temen. Titip temen, titip ya, tugasnya titip. Tugas belum selesai, tugas adalah jam 5, jam 4 aku ajak. Waduh. Lanjut tugas dulu deh. Masalahnya ini bawa nilai guys. Ya gitu ya. Bukan karena ada kamera ya. Bukan. Enggak, jadi orang remaja yang sudah punya self regulation itu dia harus mendahulukan kewajiban dulu baru dia bersenang-senang gitu. Jangan sampai dia bersenang-senang sampai melupakan kewajiban, itu yang nggak boleh. Jadi kita ajarkan si remaja ini dia harus melakukan kewajiban, boleh kok kamu nonton setelah kewajiban itu selesai. Kalau misalnya ada lagi tuh, gimana kalau misalnya kita lagi nggak bisa tidur malam nih, apa sih yang akan dilakukan gitu? Apakah minum obat tidur? Itu kan salah. Tapi orang yang sudah punya regulasi diri, oh enggak, saya sudah tahu konsekuensi. Nah, regulasi diri itu juga mengajarkan konsekuensi, Kak Dinda. Jadi konsekuensinya, kalau misalnya remaja pakai narkoba, kamu tuh akan kesehatanmu akan seperti ini. Jadi dia sudah tahu nih konsekuensi. Dia diajarin konsekuensi kamu begini. Maka ketika kamu tidak bisa tidur menggunakan obat penenang, apakah itu menjadi jalan keluar? Enggak dong. Kita ajak mereka untuk apa? Boleh mereka olahraga sampai letih atau boleh mereka baca buku sampai letih. Atau pilihan yang ketiga biasanya main HP aja. Iya betul. Kayak atau gitu. Ada juga yang menyibukkan dirinya sampai benar-benar capek terus kira dah tidur. Iya, in a good way kalau misalnya kayak gitu masih bagus. Tapi kalau sudah menggunakan obat-obatan di mana kita nggak punya masalah loh, kita cuma nggak bisa tidur karena apa? Energi remaja itu luar biasa. Betul banget. Dia punya kekuatan atau kecapean tingkatnya itu luar biasa ya. Pokoknya dia nggak capek-capek aja, apalagi yang cowok. Makanya remaja itu mereka harus capek dulu, baru dia istirahat. Kalau dia nggak capek, dia nggak bisa istirahat. Jadi dia harus disalurkan ke tindakan-tindakan positif, kegiatan positif kayak gitu. Bahkan makanya sekarang remaja itu ya itu tadi kayak kita ngomongin, dari sekolah pulang lagi ada les, abis itu ikut private lagi dan segala macamnya kayak gitu. Mereka harus disalurkan energi mereka sesuai dengan bakat dan minat. Istilahnya tuh kalau nggak sakit nggak istirahat. Itu kalau kalau remaja gitu, remaja gitu. Karena nggak istirahat. Karena beda dengan aku. Kalau misalnya aku kapan ini istirahatnya kan berbeda ya kemampuannya. Itu tadi dari regulasi diri ya. Kemudian yang kedua adalah assertiveness atau asertivitas. Itu adalah kita mengajak para remaja itu untuk dia mau mengungkapkan apa sih yang dia mau lakuin, apa sih yang dia nggak mau lakuin itu kepada orang lain. Tapi tentunya dengan cara asertif. Cara asertif itu gimana? Caranya dia mengungkapkan itu secara lugas, harus jelas, tanpa ada yang ditutupi, tetapi harus memperhatikan perasaan orang lain. Gitu. Karena komunikasi itu kan ada 3 Kak. Wah, menyimpang dulu dikit. Jadi ada komunikasi yang namanya pasif. Pasif itu menyampaikan informasi, menyampaikan itu, tapi tidak diungkapkan. Jadi bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Jadi bahasa kalbu. Kita nggak tahu jadinya. Terus kemudian ada lagi komunikasi agresif. Dia mengungkapkan secara lugas, tajam, tapi menyakitin orang lain. Iya kayak apa ya? Bisa bilang kayak belak-belakan. Kak Dinda, kamu tuh cantik tapi akan lebih cantik kalau ada kata tapi ada sanggahannya gitu. Iya, itu ada sanggahannya yang menyakiti perasaan orang lain. Itu adalah komunikasi yang sebenarnya dihindarilah, janganlah seperti itu. Yang paling bagus memang adalah komunikasi asertif, di mana kita menyampaikan lugas,
benar tapi tidak menyakiti perasaan orang. Tetap aja gimana pun juga kita itu kan bukan individu yang sendiri. Kita itu adalah individu yang sebagai manusia sosial yang harus bersosialisasi gitu. Jadi di asertif itu seperti itu. Jadi contohnya kalau misalnya diimplementasikan kehidupan remaja kita, contohnya kita boleh loh ngasih tahu, menyatakan apa sih yang kita rasain, apa sih emosi kita. Contohnya kok kalau si Ade dimasakin itu, kok aku enggak, Ibu saya sedih loh. Gitu. Kadang kan kita nggak mau ngomong ya. Si ibu kan nggak tahu kita maunya apa. Kadang nggak enak juga kan kita mau ngomong kayak mau ngomong tapi nggak enak, udah capek-capek masa mau kita ngomong gitu lagi. Iya, padahal kita perlu, Ibu saya suka loh dengan masakan Ibu yang ini. Kan perasaan kita seneng nih kalau contohnya kita dimasakin soto. Kalaupun kita ngomong sama Ibu kan tak jadi tahu sukanya kita apa, maunya kita apa gitu. Jadi komunikasikanlah gimana perasaannya gitu. Atau mengekalkan pendapat, diajak sama ibunya, Bu, iya deh ke sana, tapi gimana kalau kita kesini dulu, Bu? Diungkapkanlah seperti itu. Remaja zaman sekarang itu udah speak up apa yang dia rasain kan gitu. Nah kemudian kalau misalnya dia secara sudah menjelaskan secara lugas, makanya komunikasi yang paling baik adalah memang si asertif ini. Jadi dia mengungkapkan apa yang dia mau, apa dia rasain, apa yang dia inginkan dan dia harapkan. Nah, kemudian beralih lagi yang terakhir yaitu reaching out. Nah, reaching out ini dia sudah punya, ibaratnya sudah kemampuan atau skill yang paling tinggi. Reaching out itu di mana dia ingin menjadi seseorang bagi lingkungan dia, atau dia ingin melakukan sesuatu untuk orang lain untuk menjaga eksistensinya dia. Jadi kalau misalnya dia sudah bagus bentengnya, maka dia itu akan mengajak temannya untuk mengikuti gaya dia. Gitu. Contohnya jadi duta narkoba, itu kita kuatkan dulu di regulasi dan asertivitasnya dulu. Ketika mereka sudah kuat, baru kita ajak dia untuk di reaching out, itu penjangkauan. Jadi dia mengajak orang, dia berkreativitas gitu. Kita punya forumnya untuk kreativitasnya remaja, ada di REAN, Rumah Edukasi Anti Narkoba. Gitu. Terus 3 dimensi ini yang seharusnya dimiliki sama remaja. Tapi yang namanya program itu selalu bertahap karena kita punya anggaran, tapi nggak apa-apa. Di situ kita mau dengan yang sedikit dulu, mereka akan reaching out kepada teman-teman sekitar. Betul. Gitu. Jadi mereka harus punya benteng yang kuat dulu. Memang terlihat ribet, tetapi kalau misalnya aku contohkan dengan perilaku asertif, gampang kan sebenarnya. Saya suka loh kalau ibu gini, gitu kan. Yang penting itu sebenarnya intinya komunikasinya enggak sih, Kak? Iya, komunikasi itu penting banget untuk remaja. Dan kadang-kadang remaja itu belum bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasa. Betul. Dia belum tahu, aku tuh rasanya sakit, tapi aku nggak tahu sakit apa ini rasanya bener gitu. Banget itu. Iya kan? Ya, terus sakit tapi sebenarnya apa yang buat sakit nih? Gelisah sendiri tanpa dia harus tahu bagaimana, dan dia akan merasa lebih nyaman kalau ngomongnya ke teman. Gitu. Padahal kunci dari keluarga yang harmonis itu setidaknya dia akan punya quality time dengan anak, ibu dan ayah, komunikasi setidaknya minimal 3 jam. 3 jam itu tidak harus plot 3 jam, enggak. Contohnya dimakan pagi sekian menit, dimakan malam sekian menit, atau pertemuan di sore sekian menit, itu adalah yang paling idealnya. Dan komunikasi remaja itu emang yang paling susah, makanya kita ajarkan gimana sih cara berkomunikasi dengan si remaja-remaja ini. Oke. Gitu. Tadi aku tarik ke belakang sedikit tentang penggunaan obat tidur. Kalau misalkan nih Kak, seseorang ini dia bukan nggak bisa tidur di hari itu aja, tapi terus-terusan nggak bisa tidur itu, apakah tetap nggak boleh untuk pakai obat tidur? Soalnya kan kadang kasihan juga tuh, sampai misalkan seminggu lebih tuh susah banget tidur malam tuh, paling bisa tidurnya tuh udah mau menjelang subuh. Itu apa tetap tidak boleh pakai obat tidur itu? Kalau misalnya pasti akan ditelaah dulu, kenapa sih dia nggak bisa tidur? Apa sih pemikiran dia? Mungkin orang tidak bisa tidur tuh pasti dia punya pikiran. Betul. Pikiran dia tuh apa? Apakah dia punya kewajiban yang harus di-deadline-kan? Apakah dia punya masalah sampai dia tidak bisa tidur? Kalau tidak punya masalah berarti yang harus diselesaikan dulu apa sih masalahnya? Gitu. Jadi kalau misalnya itu di breakdown dulu ke bawah. Kalau misalnya dia nggak bisa tidur, kenapa? Kalau dia karena dia tugas, ya udah selesaiin dulu tugasnya. Mungkin dia akan lebih nyaman ketika tugas itu selesai. Makanya nggak bisa tidur. Tapi kalau sampai berkali-kali karena ngegame, itu salah juga. Iya. Ya.
Jadi harus dikondisikan dulu nih, tergantung dulu riwayat dia nggak bisa tidurnya kenapa. Kalau dia nggak punya masalah, tapi bohong banget ya manusia kok nggak punya masalah. Iya, nggak mungkin nggak ada masalah di manusia. Kalau dia nggak punya tugas contohnya, atau memang dia punya yang namanya insomnia, di mana orang tersebut nggak bisa tidur selama beberapa malam, harus di atas jam 3, harus, nah itu bisa langsung berkonsultasi itu ke dokter. Maka dokter nanti kan akan menanyakan nih, di breakdown juga sama, kemudian harus nggak sih dia pakai obat tidur? Kalaupun harus, berapa sih miligram yang boleh diberikan? Gitu. Sebenarnya obat-obatan seperti itu, kalau karena kebiasaan atau bad habitnya, sebenarnya insomnia itu ada karena bad habit atau kebiasaan. Kebiasaan dia yang tidak tidur di jam 3 gitu loh. Dia tidak membiasakan diri untuk tidur di jam 9 malam. Akan lebih baik kalau misalnya habitnya itu diperbaikin. Obat itu opsi terakhir. Bahkan pernah dengar nggak kalau misalnya demam, kemudian flu, mendingan jangan langsung dimasukin obat. Betul. Iya. Mendingan kita istirahat dulu. Kenapa? Sebenarnya tubuh kita itu mampu apa? Meregenerasi, mengobatin sendiri. Kita cuma butuh apa? Waktu untuk istirahat. Tetapi yang namanya manusia, kita maunya yang instan, cepet, nggak enak, meriang tuh, nggak enak. Aku harus ke deadline kerja, aku harus skripsi dan lain sebagainya. Makanya maunya yang instan, langsung aja digeber masuk obat-obat. Gitu. Padahal sebenarnya mau tidur sehari gitu bisa kok. Kayak istirahat total lah dulu bentar, seharian. Iya, gitu. Jadi yang namanya obat tidur, obat penenang, itu hanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu di mana itu sudah menjadi kebiasaan yang seringkali berulang. Harus dengan dampingan dari dokter tentunya. Jangan sampai kayak kasusnya Marsyanda. Iya, dia pengen tidur sebenarnya karena letih syuting, maka dia kasih obat itu dan akhirnya setelah 2 tahun penggunaan yang terjadi dia adalah bipolar. Iya, betul. Kasian kan gitu. Padahal penggunaannya pertama dia menyatakan tidak dari resep dokter, tapi kan dikasih dari orang terdekat. Yang menurut dia ya udahlah, orang terdekat ini nggak mungkin kan menjerumuskan. Betul. Tapi ternyata berkelanjutan dan akhirnya bipolar. Gitu. Nah tadi aku ada satu pertanyaan nih. Kan anak-anak muda sekarang atau remaja-remaja sekarang tuh suka self-diagnose dirinya sendiri nih. Benar banget. Entah itu dia bilang, saya anxiety, saya punya mental health-nya nggak bagus, bipolar. Dikit-dikit mental health. Iya, dikit-dikit bawanya mental health. Terus akhirnya lampiasin ke, coba ini deh. Dengan ini anxiety-nya bisa berkurang. Nah itu tanggapannya Kak Widi gimana tuh dengan remaja-remaja sekarang yang suka self-diagnose dirinya sendiri? Bahkan ada yang nih, gue tuh anak alfa loh. Iya, aduh alfa, beta. Gitu kan. Gen Z sekarang udah kalah sama anak gitu. alfa, beta. Jadi aku tuh harus mengikuti dengan istilah-istilah mereka. Apa sih itu? Karena gak ada di zaman saya. Gitu. Jadi jangan sih self-diagnose. Gini kan. Kita itu tidak bisa atau tidak boleh atau jangan melabeli diri kita. Yang tahu diri kita itu orang lain. Betul. Ya kan? Yang bilang Kak Dinda cantik itu Kak Dinda apa aku? Aku gak bilang diriku cantik guys. Tidak, aku tidak merasa seperti itu. Jadi judge diri sendiri itu sebenarnya hal yang narsis gak sih? Iya, narsis. Narsis kan? Betul. Jadi judgement itu sebenarnya datang dari orang-orang sekitar. Tapi tunggu dulu, orang sekitar yang gimana? Ternyata judgement tuh dari orang atau teman kita yang pengen apa? Berkebutuhan dengan kita. Contohnya butuh nih, aku mau Kak Dinda. Karena apa? Aku butuh duit. Aku mau minjem duit. Cantik deh. Tapi gue lagi gak ada duit nih Kak Dinda. Akhirnya apa sih? Jadi penjilat kan jadinya. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau misalnya dipuji sama orang tua, Dinda, cantiknya anak ibu hari ini. Percaya nggak? Bisa dipercaya. Walaupun 0,000. Ibu itu selalu menganggap anaknya paling cantik, anaknya paling ganteng. Ibu tuh kayak gitu. Jadi udah deh, jangan jadi anak narsis. Kalian itu generasi bukan generasi narsis gitu loh. Jadi jangan pernah menjudge diri kalian. Biarlah adjustment itu akan keluar dari kelompok kalian. Selalu ingat, yang ngejudge siapa dulu. Jangan sampai yang ngejudge orang sekitar yang punya berkebutuhan kayak tadi. Tapi kalau misalnya yang ngejudge atau kasih penilaian itu contohnya orang tua, guru, itu adalah judge yang benar. Ada kan judge yang salah? Ada. Itu dia. Jadi jangan main judge sendiri deh. Kalian bukan hakim loh, jangan judge sendiri. Misalkan kalian dibilang nih sama cowok kalian, kamu cantik, udah jangan langsung percaya. Karena ada tanda kutip di belakang itu. Tuh guys, tanda kutip, lebih baik percaya sama orang tua kalian sih. Dan apakah mendekatkan diri atau lebih sering quality time sama keluarga itu bisa menjadi salah satu solusi untuk terhindar dari narkoba?
Salah satunya mendekatkan diri gini ya. Mendekatkan diri bukan secara fisik doang. Kita boleh deket nih sama orang tua ayah. Tapi lihat dong situasinya gimana. Ayahnya pegang HP, aku pegang remote TV. Deket nggak itu? Secara fisikal yes. Tapi secara connected no. Kan? Jadi harus ada yang namanya bonding di antara keluarga. Kita ngomong, orang tua menyempatkan diri. Gimana di sekolah? Oke enggak? Ada tugas enggak? Ayah nggak bisa nih. Jangan bilang ayah uangku habis. Jangan ngomong itu doang. Ada siapa tuh yang sering tuh ya, teman-teman yang sering bilang laporan uangnya habis. Yang habis. Butuh beli ini, butuh buku ini, apalah segala macam. Kuota habis. Jangan cuma ngomong itu doang. Tapi apa sih progres kalian? Nah tapi sebenarnya itu ya. Orang yang paling banyak berkomunikasi yang ditugaskan bukan ditugaskan sebenarnya, kalau tugas merawat itu kan dua orang tua ya, ayah dan ibu. Tetapi ibu itu adalah ujung tombaknya untuk gimana sih komunikasi terbentuk di keluarga. Besok kita akan bahas tentang pola asuh di Dektara, ketahanan keluarga gitu. Di mana ibu itu berperan penting dalam komunikasi di keluarga. Kebayang nggak? Tadi dia cara ngomongnya itu mirip-mirip sama ibunya. Mungkin bawel-bawelnya. Cara ngomong coba direkam kan ini terus diperhatiin kalau ibu ngomong. Oh iya ya kayak mirip ya gitu. Karena itu yang kakak lihat setiap hari, figur ibu itu yang dilihat gitu. Kalau ibunya kalem, kalau ibunya ini biasanya anaknya lebih kalem. Kalau ibunya lebih spontan, lebih teriak-teriak, biasanya anaknya juga mengikuti. Kayak gitu. Jadi emang benar bahwa sebenarnya dekat dengan keluarga itu salah satu menghindari dari yang namanya terjerumus dari penyalahgunaan narkoba. Tetapi yaitu harus ada komunikasi, harus ada bonding di keluarga, harus ada rasa percaya. Percaya itu susah loh. Ada anak yang tidak percaya sama orang tua, ada orang tua yang tidak percaya sama anak. Betul, ada itu ya. Iya, gitu. Nah, tapi misalkan nih, kalau misalkan ibunya nih tipe yang orang tua yang kalem, tapi anaknya barbar. Anaknya barbar. Bertolak belakang. Di luar barbar, di dalam keluarga kalem. Enggak, tetap barbar gitu anaknya. Jadi kayak ini ada kesalahan kan antara ibu dan anaknya ini? Enggak, karena watak orang itu akan berbeda-beda. Yang namanya watak itu tidak bisa diubah karena ya, tetapi bisa besi aja bisa dibengkokin loh, batu yang keras aja bisa bolong kayak gitu. Tapi nanti untuk menjadi suatu karakter itu nanti bisa diarahkan gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya anaknya ibunya diem kalem, ternyata anaknya Jawawaan. Kalau bahasa Jawanya ya istilahnya selalu sana sini ya it's yours gitu. Tapi kalau misalnya dia baik, tidak mengganggu orang lain ya nggak apa-apa. Bukan berarti memang sih buah akan tidak jauh dari pohonnya. Oke. Tadi aku dengar kakak bilang kita sebagai remaja nih harus memilih teman-teman yang circle-nya tuh bisa dibilang baik. Karena kan kalau kita tahu nih, kalau kita mau gabung di satu circle, kita dibilang, kamu kalau mau gabung circle kita, kamu harus ini, kamu harus ini, itu. Terus gimana sih caranya biar remaja-remaja sekarang nih bisa nemuin temen yang memang benar-benar teman, maksudnya tidak menjerumuskan dia ke hal-hal yang negatif. Oke, temen yang jadi bestie. Bestie banget. Iya, sekarang remaja itu, contoh, ada guru yang ngasih tahu, Dinda, narkoba itu berbahaya nih, bisa bikin kecanduan. Gitu. Kemudian ada tuh cukup temennya deketin. Din, lo tau gak Din? Narkoba itu kabarnya katanya bikin berbahaya gitu. Jadi kita ini nggak boleh pakai Din. Gitu. Kita harus ngejauhinnya. Soalnya ya itu, ya udahlah, kita nggak usah pakai ya. Dinda akan lebih seneng diajak ngomong sama temennya apa diajak ngomong sama bu guru? Temen. Karena pakai bahasa yang setara, sama-sama sefrekuensi, tidak menggurui. Betul. Iya kan? Walaupun sebenarnya informasinya sama. Iya. Jadi yang namanya teman dan surveinya BNN juga, pertama kali narkoba itu didapatkan itu sumber pertama adalah teman. Paling besarnya adalah teman atau pasangan hidup atau pacar. Teman itu berarti apa? Teman itu adalah orang yang kita kenal. Saya tahu dia namanya siapa. Saya tahu dia asalnya dari mana. Nggak mungkin kan kita sebut teman kalau misalnya kita belum kenalan. Iya. Kita nggak tahu temannya, apakah kita tidak tahu namanya, apakah akan kita sebut teman? Enggak. Gitu kan.
Jadi teman itu adalah orang yang kita dekat. Terus kemudian teman yang gimana nih yang akan kita cari pada awalnya? Pasti adalah teman-teman yang sebaya. Teman sebaya itu apa sih? Contohnya teman yang satu frekuensi lah, istilahnya gitu kalau sekarang. Teman yang satu sekolahan, teman yang satu minat, kemudian rumahnya mungkin berdekatan, kemudian yang terakhir ada yang paling banyak sekarang adalah teman karena permasalahan yang sama. Oh iya, benar banget itu. Rasa senasib sepenanggungan kayak gitu. Banget. Nah itu tuh bikin jadi bestie banget. Gitu. Sama-sama masalahnya sama terus aja ketemu tuh kayak klop banget. Temen yang dari kecil nggak punya masalah itu ketemu sama temen baru yang punya masalah itu, kita akan lebih trust ke temen baru yang punya masalah sama. Betul. Gitu. Ya, itu karena Dinda mengalami ya teman-teman. Iya. Gitu. Walaupun teman lamanya tetap diingat, tapi kita akan lebih connected sama temen yang punya masalah sama. Iya, kayak kalau cerita tuh kayak lebih dapet gitu dengan yang teman punya masalah sama. Karena Dinda tahu rasaku, aku tahu rasa Dinda. Iya, betul gitu. Banget. Tanpa harus berbasa-basi. Yep. Gitu kan. Kalau dia nggak tahu pengalaman aku, kamu kan nggak tahu. Walaupun kita, oh iya. Tapi kan dalam hati kecil kita, kamu nggak tahu gimana rasanya. Kita disuruh sabar terus, kamu tuh nggak tahu gimana perasaan aku, gitu loh. Kayaknya ke teman kecil tuh lebih enak kalau misalkan kita cerita tuh untuk hahaha gitu gak sih? Tapi untuk yang teman sama-sama punya masalah sama, itu kayak bisa sharing session, kayak bener, bisa berpikiran, iya bisa kayak gitu. Kayak itu teman, makanya di sini narkoba itu memang paling pertama kali didapatkan berasal dari teman. Itu adalah makanya narkoba itu harus dijauhi, tapi bukan menjauhi teman. Nggak mungkin kan kita nggak berteman gitu. Betul. Jadi hati-hatilah dalam pemilihan teman. Kalian harus tahu teman yang baik itu seperti apa, teman yang kurang baik itu seperti apa. Terkadang ya, teman itu mengambil kesempatan. Orang yang punya tujuan buruk itu pintar sekali untuk melihat kesempatan. Betul. Contohnya ketika dia sedang down, dia sedang punya masalah, nggak ada yang mau bantuin, nah biasanya dideketin tuh. Dideketin tapi malah dibawa ke yang negatif gitu. Ini kalau teman yang memang benar-benar teman tuh nggak bakalan membawa kalian tuh ke hal-hal yang negatif, gitu. Dan aku tuh pernah diceritain sama teman aku, dia memang punya circle, misalnya emang dia tergabung di circle yang banyak lah gitu lah. Ada yang, tapi di circle yang di tempat yang bisa dibilang kurang baik ini, dia diajak untuk coba ini itulah rokok, vape segala macem. Terus pas dia bisa dibilang mundur lah bukan mundur sih, kayak mengurangi interaksi dengan itu, malah diomongin. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kan Kak, kalau kita mengurangi interaksi dengan mereka, kan mereka bawa hal yang nggak baik kita. Iya, tetapi itu memang tidak apa-apa. Tetapi prosesnya itu butuh waktu dan butuh tenaga. Betul. Gitu. Karena ibarat gini, masuk narkoba itu, jaring-jaring itu sama seperti kita masuk ke jaring laba-laba. Pernah lihat jaring laba-laba? Pernah. Iya. Pernah lihat ada kupu-kupu yang masuk ke jaring laba-laba, nemplok di sana. Kemudian kupu-kupu itu akan semakin meronta, semakin ingin lepas, dia akan semakin terjerat oleh si jaring laba-laba. Bener gak? Betul. Makin terbungkus, semakin susah untuk keluar, sampai akhirnya dia lelah kupu-kupunya dan dia akhirnya mati. Seperti itulah yang namanya narkotika, kurang lebihnya. Jaringan sindikatnya itu seperti itu. Kalau misalnya kita sudah masuk, yang namanya bandar di atas kita itu dia bisa tahu di mana sih konsumennya berada. Oh, konsumennya lagi rehab nih. Oh, konsumennya lagi ketangkep BNN nih. Kayak gitu dia bisa tahu loh. Dia intelijennya luar biasa bandar ini. Nah, kemudian ternyata udah selesai nih rehabilitasi, dia keluar. Yang namanya bandar gampang banget dia. Kembali menyuruh orang untuk mulai mendekati, jadi ditawarin lagi. Ujung-ujungnya pakai lagi. Iya. Jadi memang sulit. Kalau misalnya kita sudah masuk ke circle yang gak bagus, itu masih pakai vape, dia pakai vape, dia menggunakan, mau keluar, itu butuh effort yang luar biasa. Tetapi bukannya gak mungkin kalau dia punya dukungan dari siapa, dari teman dan juga dari keluarga. Gitu. Itu pentingnya keluarga, teman yang benar-benar teman. Antara kasusnya yang terjadi, remaja tidak mau mengungkapkan masalah dia. Betul. Orang tua nggak bisa bahasa kalbu. Ya. Jadi remaja, hai kalian remaja di sana, omonginlah masalah kalian. Kalian kesulitan dengan teman-teman kalian dibully oleh teman kalian, omongin. Jangan pernah takut untuk dilaporin kemana. Kalau di sekolahan di guru BK. Kalau di rumah ya ke orang tua, laporin aja gitu loh.
jangan dipendem, gue remaja itu tadi, karena dia mau sifatnya dewasa, dia bisa loh menyelesaikan masalah ini tanpa bantuan orang lain. Tapi kalau sudah namanya bullying, hey guys, kalian butuh yang namanya bantuan. Betul. Gitu. Tapi Kak, kan kadang nih ada nih remaja yang udah mengusahakan untuk komunikasi sama orang tuanya, tapi orang tuanya malah itu lagi kayak ngejudge kayak tidak mungkin. Apalagi kadang kalau kita cerita tentang perkuliahan atau cerita tentang sekolah kita, kadang tuh suka dibanding-bandingkan nih Kak dengan zamannya mereka. Padahal kan zamannya kita sama zamannya mereka tuh berubah. Jauh beda. Itu tuh kadang yang bikin remaja-remaja tuh kayak akhirnya menutup diri untuk tidak cerita ke orang tuanya dan pilih untuk cerita sama temannya. Kayak gitu. Jadi orang tuanya nggak tahu. Iya, itu salah satu problematikanya. Jadi orang tua untuk zaman sekarang, saya pun masih belajar. Ya, orang tua sekarang tuh dituntut banyak banget. Kalau misalnya zaman dulu ya, tuntutan orang tua itu adalah menyayangi, menafkahi, mendidik, gitu-gitu nih. Sekarang tambahan, orang tua ada apa? Tugasnya jadi apa? Jadi temen. Iya, orang tua harus jadi temen lah. Temen, orang tua zaman sekarang harus tahu sosmed. Ya, zaman orang tua saya dulu nggak ada sosmed. Iya, nggak ada WhatsApp, gitu ya. Iya. Nggak ada gadget. Orang tua sekarang harus tahu masalah itu. Betul. Tuntutan orang tua sekali bukan cuma cari makan, bukan nafkahin, bukan pendidikan dengan cara memasukkan ke sekolah. Dia harus bisa jadi temen. Nah, kalau misalnya itu, kita juga punya komunikasi yang berbeda dengan orang tua di budaya barat. Orang tua di budaya timur itu untuk mengungkapkan rasa sayangnya itu tuh masih segan, masih malu. Dia malu untuk memuji anaknya. Kalau ibu sih biasanya iya, kalau bapak deh jarang banget puji anaknya. Jarang banget kalau misalnya bapak, karena punya apa, gengsi yang tinggi. Berbeda dengan orang tua di timur, di barat, maaf. Kalau misalnya di barat anaknya bagus, ayah, daddy I'm so proud with you. Dia akan bilang, aku kebangga kamu. Cuman kalau kita di wilayah timur, orang tuanya itu agak susah. Kalau misalnya anaknya juara, ya udah diam, tapi dia akan tersenyum. Anaknya kan cuma melihat senyuman, nggak diucapkan. Kita perlu pengakuan bapak, gitu. Butuh validasi. Benar, butuh validasi. Iya, semua orang butuh validasi sih. Tapi senangnya sekarang adalah sudah banyak sekali ilmu-ilmu parenting. Tapi sayangnya yang ikut parenting adalah kebanyakan ibu-ibu, bapaknya kemana? Nah, kalau nggak ibu-ibu tuh bisa dibilang usia-usia 22 sampai 25 sekarang yang udah ikut mulai parenting tuh. Ibaratnya adalah dirinya nggak mengalami hal yang sama seperti dia. Ibarat orang tua itu selalu mendoakan anaknya lebih baik dari dia. Gak ada orang tua, ya Allah, ya Tuhan, jadikan anak saya seperti saya. Pasti gak ada. Pasti maunya lebih baik dari dirinya. Pasti, ya Allah, ya Tuhan, jadikan anak saya lebih baik dari saya. Pasti gitu. Gitu. Jadi bahasa-bahasa ya orang tua itu tidak se-vokal orang tua di barat sana. Saya seneng, saya bangga, saya suka ngelihat kamu begini, saya suka ngelihat. Tapi semuanya akan semakin, aku yakin sih semuanya itu akan terbenahi dengan ilmu parentingnya semakin banyak. Tetapi in other way, tuntutan orang tua juga yang semakin tinggi. Karena apa? Biaya sekolah tambah mahal, boy. Iya, biaya sekolah tuh kayak meningkat, guys. Meningkat, terus jadinya kayaknya biaya sekolah tuh menjadi salah satu beban pikiran orang tua. Kuliah, guys. Aduh. Tambah mahal, guys, walaupun di negeri. Bagaimana ini? Aduh, benar sih, itu benar. Pada zamanku kuliah di negeri itu adalah suatu prestasi. Yes, aku bisa masuk di sini, otomatis orang tuaku akan terbantu masalah finansial. Tapi yang terjadi sekarang, no. Tidak, no. Justru kayaknya masalah finansial ini jadi salah satu pemicu keluarga atau orang tua itu jadi kurang dekat mungkin ya ke anaknya. Iya, anak dituntut harus mengerti orang tua. Aku tuh kerja dari pagi sampai dengan ketemu pagi buat siapa sih? Padahal yang diharapkan orang tua adalah yang diharapkan anak adalah kehadiran orang tua. Betul banget. Gitu, bukan fisiknya doang. Iya, kadang tuh ada remaja-remaja atau anak-anak yang dikasih semua materi nih kayak uang dikasih, kendaraan semua dikasih, fasilitas semuanya terjamin, tapi peran orang tuanya tuh kurang. Sosoknya itu hilang gitu. Bahkan ada cerita nih Kak Dinda. Dia orang tua tersebut, dia berpendidikan, dia berpenghasilan mapan, dia bagus, tetapi anaknya pengguna narkoba. Kenapa? Karena orang tua ternyata
Kan kalau misalnya anak direhabilitasi masih di bawah usia 18 tahun, belum punya KTP ibaratnya, dia harus datang dengan orang tua, harus datang dengan wali. Gitu. Wali di sini orang tua tidak mau datang. Jadi kita paham, kita langsung paham tanpa berbasa-basi babi. Saya paham anak ini kenapa. Langsung gitu. Kayak, ini masalahnya. Gak bisa, rehabilitasi harus dua pihak, dari anak dan orang tua. Karena ada programnya, konselingnya juga untuk kepada orang tua. Bukan si anaknya aja. Anak diperbaikin, orang tua gak diperbaikin, gimana ceritanya. Sama aja sih nanti gitu. Selesai rehabilitasi balik malah kena lagi ntar. Iya, jadi gitulah. Jadi yang namanya orang tua itu ya memang harus hadir di hidupnya anak. Benar. Gitu. Berarti salah satu pemicunya seorang anak, seorang remaja itu menggunakan narkoba itu adalah kurangnya perhatian dari keluarga, bisa jadi, terus juga dari circle pertemanannya, dan juga ya tadi self diagnose dirinya dia sendiri yang akhirnya kayak udahlah coba. Dan ada lagi kasus yang banyak terjadi sekarang semakin tinggi, makanya DP3A juga punya program itu adalah di mana remaja-remaja ketika dia stres nih, dia nggak mau asertivitas tadi, dia nggak mau mengungkapkan. Gitu, dia tidak mencari bantuan kepada orang-orang yang dia percaya. Yang terjadi adalah dia menyakiti diri dia sendiri. Dia bikin barcode sendiri. Tapi itu sih. Gimana? Ya, ini jangan ditiru ya teman-teman, karena saya pernah self-harm. Pernah, tapi kayak enggak, itu berapa? Tapi kan langsung nyari bantuan kan? Ketahuan orang tua sih. Setelah itu ada proses kan? Berproses. Prosesnya dari orang tua, maka akhirnya bisa dibilang udah nggak lagi, karena ada dukungan dari orang tua. Berarti udah ngerasain sendiri sih gimana partisipasi orang tua. Tapi ya itu sekarang nih Mataram itu lagi meningkatnya itu nyakiti diri sendiri itu. Ibaratnya adalah pertama kali aku dengar nih bikin barcode apa sih barcode? Emang mau di-scan apa bagaimana? Emang belanja apa gitu kan? Aku nggak ngerti pertama kali. Setelah tahu astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Anak-anak sekarang nih, dari pengalamannya Dinda nih waktu kemarin ada tempat kegiatan ngajar di sekolah, itu banyak banget anak-anak perempuan yang di tangannya nih penuh banget dengan barcode. Jadi kayak aku tanya, itu kenapa tangannya? Iya Kak, masalah di rumah segala macam kayak. Dan ternyata ini aku nanya sama Kak Dinda ya, orang yang aku ketemu sama teman kayak anak-anak kayak gitu, sebenarnya dia adalah orang yang pintar, tapi dia kurang bisa ngomong, bener nggak? Bener. Dan selain dia nggak bisa ngomong, dia ini juga kayak pelampiasannya dia dari masalah di rumahnya nih. Banyak masalah di rumah. Iya. Jadi kayak terutama nih banyak masalahnya di keluarganya tuh. Keluarganya orang tuanya pisah. Itu yang jadi salah satu pemicunya. Iya juga sih. Dan juga kemarin kebetulan karena dapetnya di sekolah yang emang kebanyakan anak-anaknya tuh pada pakai alkohol, rokok. Terus ada juga yang pakai, kalau nggak salah tuh sabu-sabu. Ada yang pakai terus. Ya udah, jadi kelihatan emang yang muka-muka anak-anak maka itu jadinya kelihatan. Tapi itu pada banyak bilang, iya Kak, saya pakai karena emang kurang dari orang tua saya pisah, jadi kurang perhatian segala macem. Jadi lampiasinya ke situ. Tapi pada intinya sebenarnya mereka adalah anak yang kritis. Iya. Betul. Kritisnya itu plus sensitif. Betul banget, sensitif banget. Kadang kalau misalnya kita ngobrol, obrolannya dia itu bisa nyambung dengan anak-anak dewasa, ya kan? Betul. Dewasa, dia lebih cepat, dia tidak akan merasa nyambung dengan teman sebayanya. Gitu. Ada juga tuh di psikologis kayak gitu, dan aku juga mempelajari itu, jadinya kan ternyata ada nih sindromnya seperti ini, anak ini akan lebih merasa dengan orang yang dewasa gitu. Dan jangan meng-underestimate anak-anak yang seperti ini, justru dia punya kritis yang luar biasa, tetapi punya sensitivitas yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Jadi ya gitu, namanya sensitif, kita ngomong apa dipendam dalam hati. Iya. Gak bisa cara ngomongin keluarnya. Makanya yuk speak up. Saatnya remaja untuk speak up. Gitu. Karena ini udah bukan masa untuk kalian diem aja. Jadi kayak misalkan kalian diapa-apain atau kalian kena bullying atau kalian diajak untuk ini itu, coba deh diomongin gitu. Kayak mungkin kalau emang gak bisa ke kedua orang tua kalian, ya ke salah satunya aja dulu kan. Nanti salah satu dari orang tua kita bisa jadi perantara ke orang tua yang lain. Misalkan kita ngomong ke ibu nih, pasti ibu bakalan jadi perantara juga nih, ngasih tahu ke ayah kayak, anak kita gini loh. Makanya tujuannya dari ketahanan diri ini adalah sebenarnya selain untuk bisa reaching out tadi, bisa juga sebagai agen perubahan atau agent of change.
gitu. Yuk berubah. Sebenarnya bisa kok diubah, tapi apa? Semua butuh proses, semua butuh secara bertahap. Makanya kami dari BNN tidak hanya kepada remaja toh, kita juga punya program kepada keluarga. Yang kita undang adalah salah satu sih, memang belum bisa dua-duanya program kita. Padahal yang namanya pendidikan keluarga itu harusnya ibu dan ayah. Tapi program kita sedang mengalami progres lah. Kita juga masukin, gimana sih kalau parenting itu harus menghadirkan ayah dan ibu gitu. Pengennya juga gitu. Kemudian sama anak, gimana sih keluarga ini pola asuh mereka ketemu sama anak. Dan setiap kali di ujung sesi kegiatan itu adalah mereka akan berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Itu adalah momen the best ever pokoknya. Di mana anak bisa ngomong, ibu saya maunya begini, ibu saya punya masalah begini, ibu. Kemudian ibu akan mendengarkan. Dan biasanya ibu baru tahu, oh gini. Dan sama halnya, nah ibu itu letih, nah ibu itu harus begini, A, B, C, D, E, F, G. Dan program kita untuk ketahanan diri remaja memang untuk yang di remaja awal. Di remaja awal dan di remaja pertengahan antara 13 sampai dengan 15 gitu. Semoga pokoknya program ini masuk PPN sih, program prioritas nasional, dan itu karena programnya bagus banget, aku berharap sih ini bisa berlanjut dan semakin meningkat programnya gitu. Karena bagusnya untuk apa? Keluarga plus si remaja. Remaja ini itu tadi yang labilnya luar biasa. Mereka belum settle tapi sok mau settle. Tapi ya oke, karena aku dulu pernah remaja, jadi kalau misalnya ada remaja yang ngobrol gitu, oh iya aku pernah kok di situ. Oh iya aku pernah. It's okay, nggak apa-apa. Iya betul banget. Kenakalan remaja itu kita jangan sebutnya kenakalan remaja. Terus kita sebutnya dianya aja lagi hiperaktif. Oh iya, lagi masa-masa ingin nanunya. Iya, punya energi lebih, jadi harus kita salurkan. Oke, gitu. Betul. Jadi kalau misalkan memang lagi energi kalian tuh aktif banget, cari yang positif-positif aja guys. Jangan coba-coba yang negatif. Nanti dampaknya tuh ke diri kalian sendiri, berdampak juga buat sekitar kalian. Betul banget. Jadi kalau misalnya kalian sebagai remaja nih, kalian itu yang pertama pastinya harus punya motivasi dulu gitu. Motivasi kalian tuh mau jadi apa? Motivasi diri kalian itu bagus. Dan motivasi itu dalam jangka waktu panjang, tetapi bisa dimulai dari per hari itu. Contohnya bangun tidur. Oke, motivasi hari ini saya harus menyelesaikan tugas A, harus selesai. Aku pasti bisa. Alhamdulillah saya masih bernafas hari ini. Hari ini saya mau ke sini, ini harus selesai hari ini. Itu memotivasi kita. Itu kalau yang harian. Kemudian kalian harus tahu yang namanya kemampuan atau potensi diri. Betul banget. Potensi diri kalian apa? Belajar itu akan dianalogikan kamu harus pintar akademik. Betul. Belum tentu akademik itu bisa menentukan besok kita jadi sukses atau enggak. Ya, tapi kan orang-orang tuh selalu mengutamakan akademik. Pasti gitu. Akademik pertama. Tapi ya alhamdulillah kalau akademiknya bagus, potensial, dia kuat di matematika, kuat di bahasa, dia kuat di IPA atau lain sebagainya. Tapi untuk beberapa anak itu kan akademiknya mungkin ada yang kurang. Tetapi apa, potensi dia kuat di bakatnya. Dia suka olahraga, dia kuat di sepak bola, dia kuat di basket dan lain sebagainya. Nah, potensi diri ini harus diasah. Balik lagi komunikasi deh. Iya. Ngomong ke orang tua, dan orang tua pun harus tahu, oh dia ternyata kurang di akademi. Jadi kalau misalnya terima rapot, bukan dimarahin. Rapot itu hasil belajar satu semester dibaca. Oh anak saya kurang akademiknya, oh tapi kok bagus olahraganya. Nah itu yang ditonjolkan, itu yang diarahkan, itu yang diasah gitu loh. Jadi tahu potensi diri. Kalau kurang di akademik, cari yuk di bakatnya apa. Suka masak, suka apa, segala macam. Itu. Baru kemudian kita menentukan nih apa yang mau kita tuju besok. Oke, aku mau jadi dokter. Setelah tahu aku mau jadi dokter, kemudian diimplementasikan lagi, oke strateginya apa? Berarti aku harus kuat IPA nih. Balik-balik harus ngomong lagi ke orang tua. Kenapa? Biaya dokter mahal. Betul. Harus komunikasi dulu. Ibu, bapak, saya mau jadi dokter, mampu enggak? Jangan langsung mau jadi dokter. Tapi nggak tahu kekuatan orang tua di mana nih. Iya, kasihan orang tuanya juga di situ. Iya, jadi kalau misalnya tahu nih, oh orang tua saya kurang nih finansialnya saya, jangan khawatir, ada beasiswa. Mulai cari tuh beasiswa gimana, dapatnya apa, syaratnya apa, gitu. Oh, saya mau jadi polisi, saya mau jadi TNI.
waduh ternyata ini harus kuat apa, di jasmaninya harus kuat, olahraga harus bagus. Berarti apa? Mulailah berlatih olahraganya, dikuatin jasmaninya dan lain sebagainya. Jadi kita punya alurnya atau mappingnya kemana. Kemudian ada yang namanya evaluasi, bukan kerja aja yang dievaluasi loh dek. Jadi semua yang kita lakukan dievaluasi. Oh ternyata aku nggak bisa nih. Oh aku tuh mau jadi polisi, tapi kok mataku masih minus nih. Berarti kalau aku nggak jadi polisi, aku mau kemana ya? Gitu. Harus ada kayak macam rencana cadangan lain, ya plan B lah ya. Plan B-nya mau kemana? Jadi gitu. Remaja, have fun di masa kalian tuh, harus kalian punya me time, bersenang-senang lah dengan teman-teman sebaya kalian. Selayak-layaknya kalian remaja. Udahlah jangan buru-buru dewasa. Dewasa itu apa? Banyak masalah. Dewasa tidak semenyenangkan itu teman-teman. Iya, jadi nikmatilah masa teenager kalian, gak terulang 2 kali. Betul. Bisa dibilang masa remaja tuh apa yang kalian mau coba, kecuali cobain narkoba. Jangan coba narkoba. Gitu. Dia lagi. Oh, cukup menarik ya pembahasan kita kali ini, kayak seru nih pembahasan antara untuk remaja, untuk orang tua. Itu sebenarnya pembahasan yang seru sih. Besok mungkin kita bisa untuk keluarganya. Boleh, aku semangat. Di pola asuhnya, ketahanan diri keluarga. Itu ada self believing, ada resistensi, kemudian ada pola asuhnya. Ini Kak, terakhir kata-kata dari Kak Widi untuk para remaja mungkin yang lagi nonton nih, nonton CNS yang lagi nonton. Kata-kata untuk mereka biar nggak coba-coba narkoba dan biar terhindar. Iya. Aku rasa kalian pasti udah tahu kan, jangan pernah coba, itu adalah bahasa yang paling seringlah kalian dengar gitu, karena sekali mencoba itu bisa keterusan. Tapi yang pengen aku ungkapkan di sini bahwa hello remaja kalian semua di Kota Mataram ini, Indonesia akan masuk bonus demografi, di mana itu bermula di tahun 2030. Berarti 6 tahun lagi. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu di mana suatu negara atau tepatnya di Indonesia akan punya usia produktif tinggi. Itu persennya di angka 69% itu adalah usia produktif. Usia produktif itu adalah usia 15 sampai dengan 54 tahun. Di masa itu, ketika bonus demografi terjadi, pastinya dibutuhkan banyak sekali lowongan kerja. Karena usia produktif banyak, lowongan kerjanya semakin sempit. Jadi, kalian sebagai remaja, jangan jadi remaja yang pas-pasan. Akademik pas-pasan, hobi pas-pasan, maka besok hidup kalian juga pas-pasan. Masalah itu. Jangan jadi yang pas-pasan. Kalian harus unggul. Potensi kalian di mana? Nggak harus akademik. Ingat 10 tahun lalu itu yang namanya YouTuber tuh nggak ada. Vlogger itu nggak ada. Adanya apa? Dokter, guru itu selalu ada. Betul. Dari zaman aku kecil. Nggak ada yang ngevlog kayak sekarang. Nggak ada yang namanya Atta Halilintar. Nggak ada yang namanya Ria Ricis. Tapi sekarang, hello, mereka udah jadi triliuner, bukan lagi miliarder. Besok zamannya kalian di 2030 entah akan ada profesi baru apa. Jadi jangan jadi anak atau remaja yang pas-pasan. Tugas kalian di bonus demografi itu luar biasa tinggi. Kalau kakak sih udah jelas di PNS. Kak Dinda, ayo. Tugas Anda besok kemana? Tugas remaja-remaja semuanya di Kota Mataram. Jadi apa? Pertanyaan besar buat Anda. Tuh teman-teman, kalau dari Dinda nih, buat teman-teman, buat yang seumuran dengan Dinda juga, jauhi deh narkoba itu. Atau misalkan kalian nih dalam suatu pertemanan, kalian tuh merasa pertemanan itu udah gak baik, toksik, udah kalian boleh tuh untuk tinggalin. Walaupun sebenarnya untuk ninggalin pertemanan itu pasti susah, gampang, butuh proses juga. Tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan, mundur. Nanti lama-lama ngilang juga kita dari pertemanan itu. Nggak dianggap juga kok kita. Iya, nggak apa-apa kok kita picky. Bukan kita yang rugi. Temen. Ya. Bukan kita yang rugi. Betul. Tapi malah kita beruntung sih kalau kita udah jauh dari itu. Iya, betul. Nggak apa-apa kok guys kalau kita picky dalam memilih teman, itu nggak apa-apa. Karena kan tujuan kita memilih teman yang baik, yang bisa membawa kita ke hal-hal yang positif. Benar banget. Tuh, wow. Sangat-sangat menarik pembahasan kita di pagi menjelang siang ini. Sampai rasa tuh kayak nggak terasa nih udah berapa jam kita ngomong. Tapi ya itu dulu untuk pembahasan kita di siang ini. Semoga nih kita ada waktu lagi ya Kak Widi untuk harus ada ngobrolin yang berkelanjutan. Masih ada episode selanjutnya guys. Jadi
tunggu kita berdua kembali lagi di sini untuk membahas selanjutnya. Dan juga untuk kita closingannya. Ini sehat tanpa narkoba. Jauhi narkoba, dekati prestasi. Betul. Dekati jadilah Dinda, remaja. Boleh. Enggak guys, bercanda. Boleh ya? Dekati Dinda, jangan. Closingnya itu menarik loh. Jangan guys, jangan dekati Dinda ya. Jangan dulu. Belum punya kerjaan, maaf. Belum dapat gelar di nama, belum boleh. Jangan dulu ya. Oke. Sekian dari kita berdua. Makasih banyak Kak Widi atas waktunya. Jangan bosan. Enggak, aku nggak bosan karena pembahasannya seru ini. Aku senang banget pembahasan kayak gini. Makasih. Dan ini bakalan jadi gambaran aku ketika menjadi sosok orang tua besok sih ini. Iya. Parenting. Karena ya semoga kita semua teman-teman yang seusia dengan aku bisa nyampe di titik itu ya. Amin. Oke, sekian dari Dinda dan Kak Widi. Kita pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode CNS yang akan datang. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.